Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aurawardani dari kelas 3A PBI 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemaparan cabang olahraga bulu tangkis, dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang tata cara bermainnya seperti apa. Cabang olahraga badminton menjadi salah satu di antara beberapa cabang olahraga lainnya yang cukup dikenal oleh banyak orang Indonesia dan juga di dunia. Olahraga yang satu ini juga dikenal dengan istilah badminton. Kemudian di Indonesia lebih familiar atau lebih dikenal banyak orang masyarakat dengan istilah bulu tangkis. Secara harfiah, jenis olahraga ini memang berisi gerakan menangkis bulu angsa yang dirangkai sedemikian rupa, dan bulu angsa tersebut sering disebut dengan kok. Kepopuleran olahraga ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi dunia. Uniknya lagi, melalui ajang Olimpiade Tokyo 2020, Indonesia berhasil meraih medali emas dari pasangan ganda putri. Sebagai salah satu jenis olahraga yang sangat populer, bulu tangkis kemudian sering dimainkan oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang-orang dewasa, atau bisa juga kamu salah satu orang yang memainkan bulu tangkis. Terlebih lagi, tidak harus menjadi seorang atlet dulu untuk bisa memainkan olahraga ini. Kita hanya perlu menyiapkan raket dan kok untuk kemudian dimainkan bersama teman. Bahkan bermain bulu tangkis bukan hanya bisa dilakukan di lapangan saja, tapi bisa juga dilakukan di jalan depan rumah. Dengan sejarah bulu tangkis di Indonesia, olahraga bulu tangkis mulai menginjakan kakinya di Indonesia sekitar tahun 1930. Lalu pada tahun 1933 berdiri sebuah organisasi bulu tangkis Indonesia yang diberi nama Batapiase Badminton Bond dan Batapiase Badminton League. Keduanya kemudian bergabung menjadi satu organisasi bulu tangkis yang sangat solid. Pada tahun 1934, Indonesia menyelenggarakan sejumlah kejuaraan bulu tangkis di Pulau Jawa, yang mana kebanyakan berpusat di Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan adanya kejuaraan bulu tangkis menandakan bahwa masyarakat Indonesia pada saat itu cukup senang dengan kehadiran bulu tangkis. Perkembangan bulu tangkis yang semakin pesat menginisiasi berdirinya Organisasi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada tahun 1951. Organisasi ini berfungsi untuk menaungi olahraga bulu tangkis. Induk organisasi bulu tangkis di Indonesia adalah PBSI, yang merupakan singkatan dari Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. PBSI dibentuk melalui sejarah yang panjang. Kita akan mengulas sejarahnya dari awal munculnya permainan bulu tangkis hingga sampai di Indonesia. Sejarah singkat PBSI. Dibentuknya PBSI tidak terlepas dari sejarah munculnya bulu tangkis yang kemudian berkembang ke seluruh dunia. Dilansir dari buku Sarana dan Prasarana Olahraga Bola Kecil yang disusun Muhammad Karis Fajar dan kawan-kawan, bulu tangkis pertama kali dimainkan di Inggris dengan alat berbentuk dayung atau tongkat betodor. Cara bermainnya adalah mencegah kok tidak jatuh ke tanah. Bulu tangkis juga disebut badminton. Pertama kali dipublikasikan lewat majalah pada tahun 1894 di London. Pada zaman kolonial, Inggris membawa permainan ini ke Jepang, Cina, Thailand. Baru pada tahun 1877 ada peraturan tentang badminton yang dibuat klub badminton Bath di London. Teknik dasar bulu tangkis yang wajib diketahui. 1. Teknik dasar bulu tangkis dalam memegang raket. Sama seperti permainan raket lainnya, memiliki pegangan atau grip yang tepat dalam olahraga bulu tangkis sangat penting. Genggaman yang benar memungkinkan kamu untuk memiliki kontrol lebih dan mengarahkan tembakan ke titik yang diinginkan. Ada banyak variasi grip tergantung pada apakah pukulan kamu forehand atau backhand, seperti contoh yang ada di atas. Oke. Forehand grip. Pegangan forehand mirip seperti menjabat tangan seseorang, baik dalam cara memegang raket ataupun seberapa erat kamu memegangnya. Sebaiknya jangan memegang raket terlalu kencang karena bisa menyebabkan cedera, seperti tenis elbow. Backhand grip. Untuk memegang raket dengan variasi grip ini, pertama peganglah raket dengan forehand grip. Kemudian kamu cukup memutar ibu jari ke atas sehingga posisinya rata pada pegangan
bukan di sepanjang tepinya. Universal grip ini adalah jenis backhand grip di mana ibu jari kamu berada di tepi permukaan pegangan yang lebih gemuk. Panhandle grip ini adalah jenis grip di mana ibu jari kamu mencubit bagian atas raket untuk melakukan tap atau net kill pada kok yang masuk. Teknik 2, servis. Teknik dasar bulu tangkis selanjutnya yang penting untuk diketahui adalah teknik servis. Servis yang baik mungkin bisa memberimu poin dan beberapa keuntungan selama permainan. Ada dua jenis servis dalam badminton, yaitu servis atas. Servis atas, pukulan servis dengan memukul kok dilambungkan tinggi ke atas bahu atau kepala. Servis bawah. Sementara itu, servis bawah dengan memukul kok yang posisinya di bawah bahu atau dada. Teknik ketiga, gerakan kaki footwork. Footwork adalah teknik dasar bulu tangkis lainnya yang juga penting. Kamu hanya memiliki ruang terbatas untuk bergerak saat bermain bulu tangkis, jadi gerakan kaki yang baik sangat penting. Dengan gerak kaki yang tepat, kamu akan bisa menghemat energi dan menghadapi tembakan yang datang dari segala arah. Berikut beberapa tips untuk footwork yang baik. Yang pertama, ingat titik awal. Yang kedua, bila ingin mundur, mundurlah hanya 2 atau 3 langkah. Yang ketiga, bergerak ke kanan atau ke kiri hanya 1 langkah. Dan yang keempat, maju hanya 2 atau 3 langkah. Metode teknik keempat, langkah kaki panjang saat bermain bulu tangkis merupakan teknik dasar bulu tangkis dalam hal pengambilan langkah kaki dengan jarak yang panjang. Ini dilakukan menjangkau shuttlecock yang kemungkinan besar akan jatuh di luar jangkauan. Untuk dapat melakukan teknik ini, kamu membutuhkan koordinasi dan gerak kaki yang fleksibel. Latihan peregangan akan membantu meningkatkan jangkauan kaki menjadi lebih baik. Teknik kelima, keterampilan melompat. Keterampilan melompat adalah soal menentukan waktu yang tepat kapan harus melompat sebelum akhirnya memberikan pukulan. Kamu harus bersiap untuk melompat dengan cepat untuk menggunakan metode pantulan untuk menerkam shuttlecock. Jika ingin mencobanya, kamu membutuhkan kekuatan, ketahanan, dan kelincahan kaki dan gerak tangan untuk melakukan teknik ini. Teknik 6. Teknik sikap tubuh stand saat bermain bulu tangkis. Ketika ingin mengembalikan pukulan dari lawan, sikap tubuh menjadi teknik dasar bulu tangkis yang penting. Posisi tubuh yang tepat memungkinkan untuk mengembalikan pukulan lawan secara efisien. Berikut 3 sikap dasar dalam bulu tangkis. Sikap bertahan, defensive stance. Untuk menerapkan posisi ini, arahkan tubuhmu menghadap net dan posisikan raket setinggi pinggang. Sikap menyerang, attacking stance. Untuk berdiri dalam sikap menyerang, putar tubuhmu menghadap ke samping dengan ujung raket di belakang dan kedua kaki buka selebar bahu. Lalu angkat raket dengan segenap tenaga untuk memukul kok sebagai smash. Sikap melawan, net stance. Sikap ini bertujuan untuk mengembalikan pukulan lawan setelah melakukan pukulan net. Untuk melakukan posisi ini, kamu tentu harus berada di dekat net. Lalu posisikan raket di depan tubuh, sedikit lebih tinggi dari pinggang. Majukan tubuhmu sedikit ke depan agar siap melawan melakukan lompatan ke depan. Teknik 7. Teknik pukulan stroke. Pukulan merupakan teknik dasar bulu tangkis yang penting untuk dikuasai agar bisa mengungguli permainan. Ada 2 jenis utama stroke, yaitu forehand shots. Pukulan ini harus kamu mainkan saat kok berada pada sisi raketmu. Jari telunjuk akan mengontrol forehand shot. Saat kamu mengayunkan lengan ke atas, ayunkan pergelangan tangan dengan jari telunjukmu sebagai dukungan untuk melakukan forehand shot. Backhand shot. Pukulan backhand harus kamu mainkan saat shuttlecock berada pada sisi non raket kamu dengan ibu jari mengendalikan pukulan. Teknik 8. Drop shot. Dari semua keterampilan dasar dalam bulu tangkis, drop shot adalah salah satu teknik pukulan bulu tangkis untuk mencetak poin. Drop shot bisa kamu mainkan baik dengan backhand maupun forehand. Tujuan pukulan ini adalah untuk memindahkan lawan ke front court dan menciptakan ruang di lapangan tengah dan lapangan belakang untuk kamu memanfaatkan guna
mendapatkan poin. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you so much for watching. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.